Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kami merupakan mahasiswa dari program studi Sarjana Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum pengantar basis data dengan judul Perancangan Database Sistem Akademik SMA Kartini Angkatan 2017 jurusan IPA sebagai tugas dari Bapak Muhammad Tarezo MSc selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum perancangan basis data. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Desjat Noval, dengan NIM 1910512091. Yang kedua ada Zidane Hanifio Putra, dengan NIM 1910512092. Selanjutnya ada Gustian Abrari Syidki, dengan NIM 1910512097. Dan yang terakhir ada Muhammad Abigail Atullah, dengan NIM 1910512100. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian pertama dari presentasi. Ruang lingkup praktikum. Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan praktikum pengantar basis data ini, yaitu hanya pada lingkup seputar perancangan basis data pada sistem akademik atau SIAKAT yang ada di SMA Kartini Angkatan 2017 jurusan IPA. Alasan tim penulis memilih batasan hanya pada siswa Angkatan 2017 jurusan IPA yaitu karena di SMA Kartini hanya terdapat satu kelas saja untuk jurusan IPA, sehingga hal tersebut memudahkan tim penulis dalam melakukan laporan praktikum ini. Berikut tim penulis menjabarkan batasan-batasan dalam melakukan laporan praktikum ini. Yang pertama, tim penulis menjelaskan gambaran umum database yang dibuat dalam sistem akademik SMA Kartini Angkatan 2017 jurusan IPA. Yang kedua, tim penulis membuat perancangan database dengan menggunakan diagram ER atau Entity Relationship sebelum melakukan pembuatan database di server atau platform MySQL. Yang ketiga, tim penulis membuat database platform MySQL dan melampirkan sintaks-sintaks yang digunakan dalam proses pembuatan database tersebut, beserta bukti screenshot dari sintaks tersebut. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Abigail. Pada Abigail, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Dias. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu gambaran umum database. Platform yang digunakan dalam membuat database ini yaitu dalam menggunakan MySQL. Nama database yang digunakan yaitu SIAKAT SMA Kartini. Jadi nanti pada saat nanti kita di aplikasi MySQL nanti kelompok kami akan menamai database tersebut dengan nama SIAKAT SMA Kartini. Nah, dalam database ini terdapat 4 tabel yang dilampirkan, yaitu tabel siswa, tabel matpel, tabel guru, dan tabel nilai siswa. Untuk kolom pada tabel siswa itu isinya ada NIS sebagai primary key, namanya itu maksudnya nama siswanya, terus jenis kelamin, alamat rumah, dan kelas. Selanjutnya, tabel matpel memiliki kolom kode matpel. Nah, kode matpel ini sebagai primary key dari si tabel matpel. Terus selanjutnya ada untuk kolom nama matpel, jam mulai pelajaran, dan jam selesai pelajaran. Selanjutnya untuk pada tabel guru yaitu terdapat kolom-kolomnya sebagai berikut, yaitu ada kode guru sebagai primary key, terus nanti ada nama gurunya, terus ada kode matpel. Nah, kode matpel ini tuh sebagai foreign key dari si tabel matpel. Nah, itu gunanya kode matpel pada foreign key ini. Nah, setelah itu kolom-kolom yang terdapat pada tabel nilai siswa antara lain kolom NIS sebagai foreign key, kode matpel sebagai foreign key, dan nilai. Jadi untuk tabel nilai siswa ini tidak ada primary key, jadi hanya ada foreign key saja. Nah, untuk yang menjadi foreign key itu yaitu NIS dan kode matpel. Dan untuk yang lain itu yaitu kolom nilai yang nantinya itu bakal menampilkan nilai-nilai dari siswa tersebut. Nah, ini berikut tabel siswanya, gambaran umumnya. Tabel siswanya kolom ini tipenya ini tipe nula juga seperti ini, dan ini juga sama juga seperti tabel matpel, untuk tabel guru, dan tabel nilai siswa. Nah, di sini bisa lihat bisa lihat perbedaannya bahwa di tabel nilai siswa ini tidak ada primary key, hanya ada 2 foreign key saja. Dan ini nanti bakal membantu kita dalam membuat sintaks left join dalam sintaks berbagai macam sintaks join. Selanjutnya pada poin 3 akan disampaikan kepada Gustian. Kepada Gustian dipersilakan. Oke, makasih Abi. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu pembuatan IRD.
pada gambar tersebut ini merupakan gambar pancangan database pada sistem akademik SMA Kartini angkatan 2017 jurusan IPA. Sebelum membuat database pada sistem akademik SMA Kartini angkatan 2017 jurusan IPA, terlebih dahulu dibuat suatu perancangan pembuatan database dengan menggunakan ERD atau yang disebut Entity Relationship Diagram. Komponen-komponen ERD terdiri dari entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Entitas-entitas yang terdapat pada rancangan database ini antara lain siswa, matpel, guru, dan nilai siswa. Atribut yang terdapat pada entitas siswa yaitu nama, NIS, alamat rumah, jenis kelamin, dan kelas. Kemudian atribut yang terdapat pada entitas matpel yaitu kode matpel, nama matpel, mulai pelajaran, dan jam selesai pelajaran. Setelah itu, atribut yang terdapat pada entitas guru yaitu kode guru, nama guru, dan kode matpel. Setelah itu, atribut yang terdapat pada nilai siswa yaitu NIS, kode matpel, dan nilai. Ini adalah gambar perancangan database pada MySQL-nya. Berdasarkan gambar di atas, satu siswa dapat mengambil banyak mata pelajaran. Kemudian, satu mata pelajaran mempunyai banyak nilai siswa. Dan yang terakhir, satu guru hanya dapat mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Zidane. Pada Zidane dipersilakan. Ya, terima kasih Gustian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi ERD dengan menggunakan MySQL. Nah, ini tuh terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat database sistem akademik SMA Kartini angkatan 2017 jurusan IPA. Nah, yang pertama ini ada membuat database bernamakan Siakat SMA Kartini. Nah, pada sebelumnya ini ada database data praktikum mahasiswa. Nah, setelah itu kita akan membuat create database Siakat SMA Kartini. Nah, setelah membuat ini, create database Siakat SMA Kartini ini, nah setelah di enter, otomatis akan berubah seperti jadi kita ini udah memasukkan database Siakat SMA Kartini. Nah, setelah itu untuk menggunakan database Siakat SMA Kartini ini kita harus menggunakan sintaks yaitu use Siakat SMA Kartini. Nah, setelah kita menggunakan sintaks tersebut, otomatis database itu berubah. Yang awalnya data praktikum mahasiswa menjadi Siakat SMA Kartini. Nah, setelah kita menggunakan database Siakat SMA Kartini ini, kita membuat table. Nah, seperti yang tadi dibilang bahwa kita mempunyai 4 table. Nah, table yang pertama ini bernama siswa. Nah, siswa ini, di table siswa ini terdapat NIS sebagai primary key, lalu ada nama, jenis kelamin, alamat rumah, dan kelas. Nah, setelah dari tabel siswa ini terdapat tabel matpel. Ini tabel yang kedua. Nah, tabel matpel ini isinya itu ada kode matpel yang merupakan primary key. Nah, setelah kode matpel itu ada nama matpel. Setelah nama matpel ada jam mulai pelajaran dan yang terakhir jam selesai pelajaran. Nah, kemudian setelah dari tabel matpel itu ada tabel guru. Nah, tabel guru ini meliputi di dalamnya ada kode guru yang pertama sebagai primary key. Yang kedua ada nama guru dan yang terakhir ada kode matpel. Selanjutnya setelah tabel guru ada tabel yang bernama nilai siswa. Nah, ini adalah tabel terakhir. Di dalam tabel nilai siswa ini terdapat NIS yang pertama, yang kedua ada kode matpel, dan yang terakhir ada nilai. Nah, setelah kita membuat data-data
setelah kita membuat tabel di atas, nah kita harus memasukkan data-data pada tabel tersebut. Yang pertama itu memasukkan data pada tabel siswa. Nah, ini menggunakan sintaks seperti ini. Kenapa diawali dengan 19001? Karena awalan dari tabel siswa itu adalah kita mengisi NIS. Jadi yang 19001 ini adalah NIS dari siswa tersebut. Kemudian ada Abdullah Rohman. Nah, Abdullah Rohman ini adalah nama dari siswa tersebut. Kemudian ada L. L ini menggambarkan laki-laki atau jenis kelamin. Setelah jenis kelamin itu ada Jalan Kojaraya. Nah, Jalan Kojaraya ini adalah alamat siswa yang ada di SMA Kartini tersebut. Nah, setelah alamat ini ada 10 IPA 1. Nah, 10 IPA 1 ini adalah kelas yang ada di SMA Kartini ini. Kemudian si Abdul Rohman ini belajar di 10 IPA 1. Nah, setelah dari tabel siswa ini, setelah mengisi tabel siswa, kemudian ada tabel yang berikutnya, ada tabel matpel. Selanjutnya ada tabel matpel. Bi, tolong. Nah, ini ada tabel matpel. Tabel matpel ini yang pertama itu ada A001. Nah, A001 ini adalah kode matpel dari tabel matpel. Nah, yang kedua ini adalah matematika. Matematika IPA ini adalah nama matpelnya. Nah, kemudian ada jam 7. Jam 7 ini adalah mulai pembelajaran dari matematika IPA ini. Nah, selesainya itu pada jam 09.30. Nah, 09.30 ini adalah jam selesai pelajaran. Nah, setelah itu kita mengisi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak 6 data. Nah, setelah kita mengisi dari tabel matpel ini, kita mengisi tabel guru. Nah, tabel guru ini ada yang bertuliskan B001. Nah, B001 ini adalah kode guru mengajar. Nah, setelah B001 ini ada Rana Rifda. Rana Rifda ini adalah nama guru yang mengajar. Nah, kemudian setelah nama guru ini ada A001. A001 ini adalah kode matpel dia mengajar. Berarti kalau misalnya namanya Rana Rifda, A001 itu adalah matpel dari matematika IPA. Nah, Ibu Rana Rifda ini dia mengajar matematika IPA. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini ada tabel nilai siswa. Nah, kita mengisi tabel nilai siswa. Tabel nilai siswa. Abi, tolong. Ini untuk tabel nilai siswanya. Tabel nilai siswa ini kita mengisi yang pertama itu ada 19001. Nah, ini tabel nilai siswa ini 19001 ini adalah dari NIS siswa. Nah, setelah itu berikutnya ada A001. A001 ini adalah kode matpelnya. Kode matpel dari matematika IPA. Nah, kemudian yang terakhir itu ada 85. Nah, 85 itu apa? 85 itu adalah nilainya dari si siswa tersebut. Jadi jadi pada NIS 19001 itu mendapatkan nilai 85 dari mata pelajaran
A001 itu adalah matematika IPA. Nah, itu kita mengisi datanya. Setelah kita mengisi data dari nilai siswa, nah kita ini ingin menampilkan nama-nama, nama, NIS, jenis kelamin, alamat rumah, kelas. Nah, kita ingin menampilkan semua ini gimana caranya? Nah, caranya ini adalah memasukkan select bintang from siswa. Jadi, sintaks itu, select bintang from siswa, itu gunanya untuk menampilkan nama-nama atau menampilkan tabel dari siswa yang sudah diisi sebelumnya. Nah, setelah itu kita ingin melihat lagi nih tabel matpel yang sudah diisi. Gimana sih caranya tabel matpel? Nah, caranya itu sama seperti yang sebelumnya, cuman nama yang siswa itu diganti jadi nama matpel. Nah, jadi tulisannya itu dalam sintaks tulisnya select bintang from matpel titik 2 titik koma. Nah, ini di dalam sini terdapat data-data yang ada di dalam tabel matpel seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan ada tabel siswa. Nah, selanjutnya ini untuk menampilkan tabel guru. Nah, tabel guru ini sama seperti sebelumnya, cuman diganti jadi guru. Jadi sintaksnya itu adalah select bintang from guru titik koma. Nah, setelah dari itu kita menampilkan seluruh isi data pada tabel nilai siswa. Gimana sih caranya? Nah, caranya seperti yang ada di situ, yaitu select bintang from nilai underscore siswa titik koma. Nah, ini di bawahnya adalah gambaran dari komen promnya nilai siswa. Jadi ini tabel nilai siswa, isinya itu sudah ada di bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke 5. 5 itu adalah contoh kasus dari database sistem akademik SMA Kartini angkatan 2017, jurusan IPA. Nah, yang pertama nih, kita ingin menampilkan seluruh isi data siswa SMA Kartini angkatan 2017, jurusan IPA, yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi yang hanya ditampilkan adalah jenis kelamin yang laki-laki saja. Gimana sih caranya untuk menampilkan? Nah, menampilkannya ini adalah dengan menggunakan select bintang from siswa where jenis kelamin sama dengan L titik koma. Nah, where di sini menjelaskan tentang di mana jenis kelamin. Jadi kodenya ini adalah jenis kelamin sama dengan laki-laki. Nah, muncullah di sini gambarnya. Nah, gambaran dari CMD ini seperti ini. Jadi yang hanya ditampilkan adalah yang jenis kelaminnya laki-laki saja. Nah, kemudian yang nomor 2 itu untuk menampilkan jenis kelamin yang perempuan. Nah, jadi caranya itu adalah select bintang from siswa where jenis kelamin sama dengan P. Nah, P ini dimasuk adalah perempuan. Nah, seperti yang ada di gambar bawah ini, yang ditampilkan hanya yang perempuannya saja, tidak ada yang laki-laki. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah menampilkan seluruh isi data siswa SMA Kartini angkatan 2017, jurusan IPA, yang alamat rumahnya berada di daerah komplek atau perkomplekan. Nah, gimana sih caranya untuk menampilin ini? Caranya adalah select from siswa where alamat rumah like komplek persen. Nah, titik 2. Di sini menjelaskan bahwa like komplek ini kenapa persennya ada di paling belakang? Karena menunjukkan bahwa sebelumnya itu adalah komplek. Nah, jadi yang dituju adalah alamat rumah, yang depannya itu adalah komplek. Jadi kalau misalnya yang depannya jalan, itu tidak masuk ke dalam
uh, database ini. Jadi untuk menampilkannya hanya menampilkan yang alamat rumahnya berada di kompleks saja. Nah, selanjutnya itu yang keempat, menampilkan seluruh isi data siswa SMA Kartini angkatan 2017 jurusan IPA yang alamat rumahnya bukan di daerah kompleks. Nah, seperti yang sebelumnya itu adalah yang menggunakan itu select from siswa where alamat rumah like kompleks. Sebelumnya itu pakai like. Nah, kalau misalnya di sini yang 4 itu kan yang dicari itu alamat rumahnya bukan di daerah komplek ya. Nah, jadi gimana sih caranya? Nah, caranya itu adalah select from siswa where alamat rumah not like komplek persen titik koma. Nah, di sini menggunakan kalimat not like. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kalimat not like, yang akan ditampilkan di bawah itu munculnya adalah yang bukan komplek. Jadi kalau misalnya kita mau nyari yang komplek menggunakan like, kalau misalnya kita ingin mencari yang bukan komplek itu menggunakan not like. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 5 itu menampilkan seluruh isi data siswa SMA Kartini angkatan 2017 jurusan IPA yang nama depannya berawalan huruf A. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya ini adalah select bintang from siswa where nama like A persen titik koma. Nah, di sini menggunakan nama like lagi nih. Nah, like-nya di sini jadi fungsinya like ini untuk menunjukkan bahwa siswa ini awalannya itu adalah A. Nah, jadi yang keluar ini yang di bawah yang ada gambarnya ini adalah siswa-siswa yang berawalan huruf A seperti Abdullah, Adi, Dinda dan seterusnya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Abigail. Kepada Abigail dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Zidan. Untuk selanjutnya yaitu pada poin ke-6, yaitu menampilkan seluruh isi data mata pelajaran SMA Kartini angkatan 2017 jurusan IPA, di mana jam mulai pelajarannya itu berada di antara jam 6.59 dan jam 10.01 pagi. Nah, gimana sih cara kita menampilkannya? Nah, jadi dengan menggunakan sintaks select bintang from matpel where jam mulai pelajaran between. Kita menggunakan sintaksnya between. Nah, between apa? Kita tulislah jamnya 6.59.00 and 10.01.00. Nah, dan kita akhiri dengan titik koma. Setelah kita enter, maka muncullah hasilnya seperti ini. Nah, jadi yang bakalan muncul itu hanya yang jam mulai pelajarannya itu berada di antara jam 6.59 dan jam 10.01. Itu saja yang ditampilkan. Selain dari itu tidak ditampilkan. Selanjutnya untuk yang poin ke-7, menampilkan daftar nama guru dan kode mata pelajaran yang guru tersebut ajari. Nah, gimana sih sintaksnya? Sintaksnya itu select nama guru, kode matpel from guru. Nah, kalau sebelumnya kan tadi ada select bintang from guru. Nah, kalau bintang itu menandakan kita akan menampilkan tuh data keseluruhan dari isi tabel tersebut. Tapi kalau kita buat select nama guru, kode matpel from guru, nah ini cuma sistem bakal menampilkan hanya nama guru dan kode matpel saja. Nah, ini berikut hasil tampilannya. Selanjutnya yang nomor 8. Nah, di nomor 8 ini kita udah mulai implementasi join dua tabel dengan menggunakan salah satu joinnya itu menggunakan left join. Jadi kasusnya KKM dari mata pelajaran matematika IPA, nah yang kode matpelnya itu A001. Nah, itu ternyata KKM-nya 80 ke atas. Jadi jika nilai matematika IPA siswa A bernilai 80, maka dinyatakan nilai tersebut di bawah KKM. Jadi kalau misalnya nilai siswanya itu 80, maka kasus ini dinyatakan bahwa si siswa A tersebut nilainya di bawah KKM. Nah, jadi ternyata si pengguna ingin menampilkan daftar list nama, kode matpel, dan nilai matematika IPA-nya yang berada di atas KKM. Gimana sih caranya? Kita menggunakan sintaks select siswa.nis, siswa.nama, nilai underscore siswa.kode matpel, nilai underscore siswa.nilai from. Nah, from terus kita buka kurung siswa left join nilai siswa,
on siswa.nis. Nah, maksudnya sini siswa.nis itu dia menunjukkan nis ini itu ada di tabel si siswa sama dengan nilai underscore siswa.nis. Nah, berarti untuk yang ini nisnya kode nisnya itu ada di tabel nilai siswa. Setelah itu kita tutup kurung where kode mapel sama dengan A001 and nilai lebih besar dari 80. Nah, ketika kita menuliskan sintaks tersebut, maka yang muncul adalah seperti ini. Jadi yang muncul adalah nama-nama yang nilainya itu berada di atas dari 80. Nah, seperti Abdullah Roman nilainya 85, Adinda Putri 92, dan Cantika Dwi Putri 82. Selanjutnya untuk yang poin ke-9 yaitu menampilkan rata-rata nilai fisika di kelas 10 IPA 1. Nah, jadi si user ingin tahu nih gimana sih kita pengen tahu rata-rata nilai fisika di kelas 10 IPA 1 ini. Dan kebetulan untuk kasus kita ini karena SMA Kartini cuma hanya ada mempunyai satu kelas IPA doang, maka dinamanya kelas 10 IPA 1. Nah, gimana cara menampilkan nilai rata-rata fisikanya? Yaitu dengan sintaks select AVG. AVG itu menjelaskan diartikan sebagai average atau rata-rata, buka kurung nilai. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak boleh menspasikan average spasi buka kurung nilai tutup kurung. Nah, itu kita harus sambungkan. Jadi AVG langsung buka kurung nilai terus tutup kurung. Nah, jadi seperti itu. Terus selanjutnya S rata-rata fisika. Jadi S rata-rata fisika itu kita buat nama alias dari nanti si rata-rata fisika tersebut. Nah, selanjutnya from nilai siswa. From-nya itu jadi dari si tabel nilai siswa. Nah, jadi maka ketika kita pencet enter dan diakhiri dengan titik koma, maka akan menampilkan rata-rata fisikanya itu sebesar 80,5 dan 7 untuk anak-anak di 10 IPA 1 pada SMA Kartini. Selanjutnya yang poin ke-10 sama juga implementasi join dua tabel dengan menggunakan left join. Kasusnya adalah sistem ingin menampilkan nama siswa yang nilai bahasa Inggrisnya di bawah 80. Nah, kalau yang tadi kasusnya nilainya di atas, nilai matematika IPA-nya di atas 80, kalau ini nilai bahasa Inggrisnya di bawah 80. Nah, jadi jika ada siswa yang nilai bahasa Inggrisnya itu 80, maka ya tadi sama kayak tadi bahwa siswa tersebut harus melakukan ujian remedial karena dinyatakan siswa tersebut di bawah KKM. Nah, si user ini ingin menampilkan nama siswa yang nilai bahasa Inggrisnya kurang dari 80. Nah, jadi untuk kasus ini tuh si user ingin menampilkan siapa aja sih nama-nama siswa yang nilai bahasa Inggris itu di bawah KKM. Maka tadi kan KKM sebenarnya 80. Jadi kalau misalnya orang yang di situ dapat nilai 80, maka dia tetap ikut ujian remedial kan. Nah, gimana caranya? Nah, ini sintaksnya itu select siswa.nama. Nah, maksudnya siswa.nama ini tuh di kolom nama itu ada nama siswa from buka kurung siswa left join nilai siswa on siswa.nis sama dengan nilai siswa.nis tutup kurung where kode matpel apa nih, kode matpel untuk bahasa Inggris. Nah, ternyata untuk kode matpel bahasa Inggris yaitu A003. Tadi apa kondisinya? Ternyata katanya yang pengen kita tampil itu yang nilai bahasa Inggris itu kurang dari 80. Nah, berarti N nilai kurang dari 80. Titik koma. Setelah kita kita namanya remedial yaitu Anita Mangasari, Aprilia Setiawati, Asyanufa, dan Budi Utama Sulaiman. Nah, untuk poin 11 akan dilanjutkan oleh Gustian. Kepada Gustian, dipersilakan. Oke, makasih Abi. Untuk yang ke-11, yaitu menampilkan nilai tertinggi dalam mata pelajaran biologi. Sintaksnya yaitu select max nilai as nilai tertinggi biologi from nilai siswa where kode matpel sama dengan A004. Nah, max buka kurung nilai kurung tutup itu merupakan sintaks untuk menampilkan nilai tertingginya. Nah, setelah itu ada as nilai tertinggi biologi. Nah, itu untuk nama alias nantinya pada max nilai. Setelah itu from nilai siswa. Nah, berarti itu merupakan tabel dari nilai siswa di mana kode mapel sama dengan A004 dan hasilnya akan seperti ini.
Nah, yang selanjutnya, yang ke-12, implementasi join dua tabel, left join. Budi ingin melihat seluruh nilai pada tiap mata pelajaran yang ada. Nah, akan menampilkan daftar tiap kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, dan nilai yang diperoleh oleh Budi. NIS Budi yaitu 19009. Sintaksnya yaitu select matpel titik kode matpel, koma, matpel titik nama matpel, koma, nilai siswa titik nilai from buka nilai siswa on matpel titik kode matpel sama dengan nilai siswa titik kode matpel kurung tutup where nis sama dengan 19009 titik koma. Nah, setelah itu menampilkan tabel seperti ini. Yang selanjutnya yang 13, implementasi join 3 tabel. Join 3 tabel ini akan menampilkan nama siswa, alamat rumah siswa, nama mata pelajaran yang siswa pelajari, dan nilai dari tiap mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa. Akan tetapi, data yang ditampilkan hanya menampilkan data yang berelasi dengan tabel nilai siswa keseluruhan. Singkatnya, dalam kasus ini, sistem hanya dan telah menginput nilai mata pelajaran yang siswa pelajari dari nomor NIS antara 19001 sampai 19010. Jadi dalam hal ini urutan siswa dari Abdullah NIS 19001 sampai dengan Cantika NIS-nya 19010 bisa melihat nilai dari setiap mata pelajaran yang diampu dan dipelajari, tapi NIS dari 19011 sampai NIS terakhir tidak bisa melihat nilai dari tiap mata pelajaran yang dipelajarinya. Sintaksnya yaitu select siswa titik nama, koma siswa titik alamat rumah, koma matpel titik nama matpel, koma nilai siswa titik nilai from buka kurung siswa inner join nilai siswa on siswa nis titik nis sama dengan nilai siswa titik nis kurung tutup inner join matpel on nilai siswa titik kode matpel sama dengan matpel titik kode matpel titik koma. Nah, setelah itu setelah mengetik sintaks tersebut akan muncul tabel sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya yang ke 14 13 14 yang ke-14 yaitu mengubah nama kolom alamat rumah pada tabel siswa menjadi alamat underscore tempat tinggal. Sintaksnya yaitu alter table siswa change kolom alamat rumah alamat underscore tempat underscore tinggal varchar 40 titik koma. Nah, pada sintaks ini alamat rumah itu merupakan nama kolom yang lama. Nah, yang alamat underscore tempat underscore tinggal varchar 40 itu yaitu nama pengganti untuk nama kolom yang baru. Setelah diketik sintaksnya akan muncul seperti berikut. Akan berubah jadi alamat underscore tempat underscore tinggal. Nah, yang ke-15 yang ke-15 Halo. Jadi ini Gus untuk yang 15. Ya. Bagaimana? Karena SMA Kartini angkatan 2017 jurusan IPA MIKI 1 kelas saja. Jadi sistem ingin menghapus seluruh isi pada kolom kelas di dalam tabel siswa. Nah, untuk sintaksnya yaitu alter table siswa drop kelas. Nah, yang drop ini maksudnya itu yaitu untuk
menghapus kolom kelas. Iya, untuk Ya, menghapus jadi kelas. sebelumnya Nah, setelah di ya, enter jadi akan setelah di enter, jadi sebelumnya itu pada tabel siswa sebenarnya di sini ada kolom kelas. Dan tadi kan sini sebelumnya kolom kelasnya itu semuanya 10 IPA 1, 10 IPA 1, 10 IPA 1 semua. Karena emang di SMA Kartini itu hanya ada satu kelas IPA saja, maka ingin menghapus tadi kelas tersebut. Nah, makanya akhirnya pas ditampilkan kelas sudah tidak ditampilkan lagi. Jadi hanya menunjukkan NIS, nama, jenis kelamin, dan alamat tempat tinggal. Oke, untuk selanjutnya kepada Dias, silakan. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya yang ke-16, untuk mengubah data alamat tempat tinggal Badrun Hermanudin yang semula yaitu Kompleks Kelapa Nias menjadi Kompleks Kelapa Muda 2, maka digunakan sintaks sebagai berikut, yaitu update siswa set alamat underscore tempat underscore tinggal sama dengan kutip Kompleks Kelapa Muda 2 kutip spasi where nis sama dengan kutip 19008. Nah, pada sintaks ini sebentar pada sintaks ini alamat yang akan diganti merupakan alamat Komplek Kelapa Nias dengan Komplek Kelapa Muda 2, sehingga kita ketik pada yang set alamat tinggal sama dengan Komplek Kelapa Muda where nis sama dengan kutip 19008 ini NIS-nya Badrun Hermanudin, sehingga yang akan diganti adalah pada alamat tinggal Badrun Hermanudin dengan NIS 19008. Kemudian hasil dari sintaks tersebut akan seperti pada gambar. Bisa dilihat alamat tempat tinggal Badrun Hermanudin telah berganti menjadi Komplek Kelapa Muda 2. Oke, selanjutnya yang ke-17, implementasi sintaks left join dan sintaks queue. Sistem ingin mendesain laporan nilai mata pelajaran yang dimiliki oleh Budi Utomo Sulaiman. Maka, tampilkan kolom kode mata pelajaran dan nilai yang didapat di setiap mata pelajaran yang Budi pelajari. Akan tetapi, data tersebut diakses secara secure atau aman. Oleh karena itu, digunakan sintaks view untuk membuatnya. Bagaimana sintaksnya? Yang pertama, create view laporan nilai matpel underscore Budi s select matpel titik kode matpel koma nilai underscore siswa titik nilai from buka kurung matpel left join nilai underscore siswa on matpel titik kode matpel sama dengan nilai underscore siswa titik kode matpel tutup kurung where nis sama dengan kutip 19009 kutip titik koma, maka hasilnya akan seperti yang ada pada gambar. Di gambar ini. Baik, selanjutnya kita ke nomor 18. Untuk menampilkan nilai terkecil dari siswa yang mendapatkan nilai biologi. Sintaksnya yaitu select min buka kurung nilai tutup kurung s nilai underscore terkecil from nilai underscore siswa where kode matpel sama dengan kutip A004 kutip titik koma. Untuk menampilkan nilai terkecil, kita menggunakan query min. Lalu untuk mendefinisikan kolom yang baru nilai terkecil, maka kita menggunakan s nilai underscore terkecil. Lalu selanjutnya hasilnya akan seperti pada gambar di bawah. Lalu yang terakhir ada nomor 19. Menampilkan data pada tabel siswa yang mana data NIS-nya tercantum pada tabel nilai underscore siswa. Sintaksnya adalah select bintang from siswa where NIS in buka kurung select NIS from nilai underscore siswa tutup kurung titik koma. Maka hasil akan seperti pada gambar di bawah. Ya, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan adanya video ini, para penonton dapat mendapat manfaat
yang berarti dalam menempuh pendidikan ataupun yang lainnya. Sekian dari kelompok kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.